Malam itu, gang rumahku penuh keramaian. Dentuman sound system dari hajatan anak kepala RT bergema hingga ke dalam rumah. Tapi ada satu suara yang jauh lebih bising dari musik remix itu. Suara hatiku sendiri. Namaku Nisa. Aku hanya perempuan biasa yang hidup di kampung kecil bersama suamiku, Romi. Kami menikah 5 tahun lalu. Romi dulu dikenal kalem, sopan, rajin ke masjid, dan sangat menjaga pandangan. Tapi semua berubah sejak dia mulai bekerja sebagai teknisi sound hajatan. Awalnya aku bangga. Romi jadi dikenal banyak orang. Setiap acara, namanya disebut-sebut karena kualitas soundnya yang bagus. Tapi lama-lama, kerjaan itu jadi candu. Pulang makin malam, sering menginap di lokasi hajatan, kadang gak pulang sama sekali. Waktu aku tanya, jawabannya selalu sama. Lagi banyak kerjaan. Padahal penghasilan yang dibawa pulang makin tipis. Waktu aku protes, dia mulai marah. Katanya aku gak tahu diri. Gak ngerti susahnya cari uang. Aku diam. Aku tahan semuanya. Tapi rasa curiga di dalam hatiku makin kuat. Apalagi sejak dia sering menyebut nama seorang penari yang katanya kocak banget dan bikin rame suasana. Namanya Tari. Awalnya aku cuma dengar sepintas. Tapi lama-lama nama itu disebut terus. Bahkan saat ngobrol sama tetangga pun, Romi nyelipin nama Tari. Aku mulai cari tahu. Ternyata Tari memang langganan diundang di hajatan-hajatan sekitar kampung. Pakaiannya mencolok, jogetnya heboh. Bahkan kadang, aku dengar bisik-bisik ibu-ibu bilang Tari suka godain laki orang. Sampai akhirnya malam itu datang. Hajatan diadakan tepat di ujung gang kami. Aku tinggal buka tirai sedikit dari jendela, sudah bisa lihat panggung. Dan disitulah aku melihat Romi berdiri. Bukan sekadar berdiri biasa, tapi berdiri terlalu dekat dengan Tari. Mereka tertawa. Tari sesekali menyentuh bahu Romi. Lalu Romi menyodorkan botol minum ke mulut Tari, seperti orang pacaran yang udah biasa mesra. Dadaku sesak. Aku mundur perlahan, lalu masuk ke dapur. Kutatap air mendidih di atas kompor. Tanganku gemetar. Aku tidak menangis malam itu. Tapi entah kenapa, air mata justru mengalir saat aku sedang mencuci piring. Seolah Allah sedang membasuh luka yang baru saja ditorehkan oleh orang yang paling aku percaya. Esok paginya Romi pulang seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa. Tapi ada yang berbeda dari wajahnya. Dia seperti lebih santai. Mungkin karena mengira aku tak tahu apa-apa. Atau memang sudah merasa punya dunia baru yang lebih seru dari rumah kecil ini. Aku mencoba bersikap biasa. Menyuguhkan kopi seperti biasa. Tapi hatiku sudah tidak sama. Di dalam diam, aku mulai menyusun langkah. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, Allah akan menunjukkan jalan untuk membongkar semuanya. Dan jalan itu, ternyata muncul dari hal yang sangat sepele. Dari sebuah benda kecil bernama kipas angin. Kipas yang jadi saksi awal kebusukan yang selama ini disembunyikan Romi rapat-rapat. Dan sejak saat itu, aku tahu, ini bukan cuma tentang rumah tangga yang sedang diuji. Tapi tentang harga diri yang harus aku rebut kembali. Dengan cara yang tak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Hari itu siang bolong. Matahari menyengat, angin malas berhembus. Romi baru pulang dari hajatan di kampung sebelah. Begitu sampai rumah, dia langsung masuk kamar, rebahan, lalu tertidur seperti orang yang tak punya beban dosa. Aku di dapur, pura-pura sibuk menyiapkan makan siang. Tapi telingaku waspada. Begitu kudengar dengkuran halusnya, aku langsung berjalan pelan ke ruang tengah. Di meja ada HP-nya. Biasanya dia simpan di saku atau bantal, tapi kali ini dia tinggalkan begitu saja. Mungkin karena terlalu ngantuk, atau karena terlalu percaya aku tidak akan berani membuka. Tanganku gemetar saat menyentuh ponsel itu. Ini bukan soal takut ketahuan, tapi lebih kepada rasa was-was, apa yang akan kutemukan di dalamnya. Dengan nafas yang tak beraturan, aku buka galeri. Ada ratusan foto dan video hajatan. Semua terlihat biasa. Sampai aku menemukan satu folder yang aneh.
Namanya cuma satu huruf. T. Aku buka. Dan disitulah semuanya terbuka. Video pertama menunjukkan Tari sedang duduk di kursi plastik, lengkap dengan baju panggungnya yang mencolok. Romi datang dari belakang, lalu menyodorkan segelas minuman sambil tertawa genit. Kamera seperti sengaja dipegang oleh Romi sendiri. Ada suara Tari yang manja, menggoda. Jangan deket-deket, Mas, nanti ketagihan lo. Romi menjawab, udah dari dulu aku ketagihan kamu, Tari. Aku berhenti. Dunia seperti berhenti berputar. Tapi aku belum puas. Aku terus geser video demi video. Ada satu video yang diambil di balik tenda. Tari duduk di paha Romi. Mereka tertawa, bercanda. Lalu tiba-tiba Romi mencium pipinya. Tari hanya berkata, jangan di sini, nanti ketahuan. Tapi tetap tertawa geli. Di ujung video, suara Romi terdengar lirih tapi jelas. Malam ini nginep di rumah Bu Umi lagi kan? Nanti aku nyusul kayak kemarin. Suara Tari menyambut. Iya dong, kamar belakang kosong tuh. Tapi jangan ketiduran kayak kemarin. Belum puas lo aku. HP itu nyaris terjatuh dari tanganku. Aku langsung letakkan kembali di tempat semula. Lututku lemas. Aku jalan perlahan ke dapur. Lalu duduk di kursi. Lama aku termenung. Satu sisi ingin langsung berteriak, membangunkan dia, menghancurkan semua. Tapi suara kecil di hatiku berkata, tenang, Nisa. Balas dendam paling menyakitkan adalah yang ditonton banyak orang. Sejak hari itu, aku mulai menyusun rencana. Aku ingat ada tetangga kami, Mang Komar, yang biasa jadi MC hajatan. Aku temui dia diam-diam. Kukatakan aku ingin buat acara kecil-kecilan untuk ulang tahun keponakan. Sekalian syukuran karena aku dapat pesanan kue banyak. Padahal keponakanku tidak sedang ulang tahun. Aku hanya butuh alasan. Aku juga datangi tukang video hajatan, Mas Darto. Kukatakan aku ingin sewa layar tancap besar. Katanya sedang promo. Aku iakan, tanpa banyak tanya. Kukatakan, nanti aku kirimkan sendiri video yang mau ditayangkan. Syaratnya cuma satu. Jangan kasih tahu siapapun soal isi videonya. Hari-hari berikutnya, aku bersikap seperti biasa. Bahkan lebih ramah pada Romi. Kukasih uang belanja lebih. Kukatakan aku senang dia makin sukses. Romi pun makin percaya. Bahkan sempat berkata, istriku ini ternyata bisa juga yang ngerti dunia hiburan. Dalam hati aku menjawab, tunggu saja, panggungmu sebentar lagi akan berubah jadi kuburan harga dirimu sendiri. Hari yang kutunggu pun akhirnya datang. Panggung kecil mulai dipasang di lapangan RT. Semua tetangga datang membantu. Aku berpura-pura sibuk menghias balon. Romi tak curiga sedikit pun. Bahkan dia sendiri yang jadi teknisi sound untuk acara itu. Lucunya, dia sendiri yang menyambungkan kabel ke layar besar yang nanti akan menampilkan aibnya sendiri. Sore menjelang maghrib, Tari datang. Mengenakan jaket jeans dan rok mini. Senyumnya merekah saat melihat Romi. Mereka sempat mengobrol di pojok tenda. Aku hanya melihat dari jauh sambil tersenyum. Senyum yang sudah tidak menyimpan luka. Tapi menyimpan bara yang siap membakar semuanya. Dan malam itu, semua orang datang. Kursi penuh. Anak-anak duduk di depan panggung. Orang tua berdiri di belakang. Bahkan Ibu RT ikut hadir. Di meja panitia, aku duduk tenang. Romi berdiri di belakang mixer. Tari berdandan di balik panggung. Musik siap diputar. Tapi mereka tak tahu, panggung ini bukan untuk menghibur. Panggung ini adalah tempat di mana semua akan menyaksikan siapa sebenarnya Romi. Dan siapa aku. Yang selama ini mereka kira cuma istri rumahan yang tak tahu apa-apa. Angin malam mulai berhembus pelan. Suara keramaian warga terdengar makin ramai. Kursi-kursi yang disusun oleh para pemuda kampung kini sudah penuh. Anak-anak berlarian membawa balon. Ibu-ibu sibuk bersuah foto di depan panggung. Dan bapak-bapak duduk mengobrol sambil ngopi di sudut lapangan. Dari balik tirai tenda panitia, aku mengintip ke arah Romi. Ia tampak sibuk memeriksa kabel dan sound, dengan wajah penuh percaya diri. Sementara Tari, penari yang jadi bintang malam itu,
sedang berdiri di depan kaca kecil, mengoleskan lipstik merah menyala sambil tersenyum lebar. Mereka benar-benar tak menyadari apa yang akan terjadi. Aku menghela napas panjang. Satu langkah lagi. Malam ini bukan sekadar panggung hajatan, tapi panggung kebenaran. Panggung penghabisan dari cerita yang sudah terlalu lama kusimpan sendiri. Jam 8 malam, acara dimulai. Mang Komar membuka dengan suara khasnya yang lantang dan menghibur. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua. Malam ini kita kedatangan bintang sound horeg kampung sebelah, yang pasti udah gak asing lagi, Tari dan juga teknisi kita yang super keren, Romi. Tepuk tangan bergema. Tari naik ke atas panggung dengan penuh gaya. Lagu remix dangdut langsung dimainkan. Tari mulai menggoyang badan, membuat anak-anak tertawa dan ibu-ibu mengernyit. Tapi Romi, dia berdiri di balik mixer dengan wajah puas. Sesekali ikut menggoyangkan kepala mengikuti irama. Aku memberi kode ke Mas Darto, tukang video yang sudah kupercaya. Ia berjalan ke arah proyektor di sisi panggung. Dalam waktu 10 detik, semua lampu panggung padam. Musik berhenti. Suara gaduh terdengar dari penonton. Beberapa anak kecil mulai merengek. Tari berdiri bingung di atas panggung, lalu berteriak. Loh, mati lampu ya? Dan saat itulah layar besar di tengah lapangan menyala. Gambarnya buram di awal, seperti video amatir. Tapi kemudian muncul wajah Romi dan Tari, tertawa bersama di balik tenda hajatan. Suara Romi jelas terdengar. Kamu lucu banget sih, Tari, sampai rumah aku kebayang-bayang terus. Lalu suara Tari menyahut. Nanti malam nyusul lagi ya, tapi jangan tidur cepet kayak kemarin. Orang-orang mulai saling menoleh. Beberapa berdiri dari kursi. Anak-anak dihampiri orang tuanya. Ditutup telinga mereka. Di layar, video lanjut ke bagian yang lebih menyakitkan. Tari duduk di pangkuan Romi. Suara tawa mereka meledak. Ciuman di pipi. Lalu obrolan yang lebih vulgar dari yang bisa diterima orang kampung. Di kursi panitia, aku duduk diam. Tak bergerak. Hanya memandangi wajah-wajah penonton. Ibu RT menutup mulutnya. Mang Komar berdiri tak percaya. Beberapa tetangga mulai berbisik keras. Itu beneran Romi ya? Astagfirullah, itu si Tari sama Romi. Lah kok bisa terekam gitu? Setelah 3 menit yang menegangkan, video berhenti. Layar gelap. Dan tepat saat itu, lampu panggung kembali menyala. Aku berdiri, melangkah pelan ke tengah panggung. Romi masih berdiri di balik sound system, mukanya merah padam. Tari sudah turun dari panggung, berlari keluar dengan jaket menutupi wajahnya. Semua mata kini tertuju padaku. Aku berdiri tegak, tanpa air mata, tanpa suara bergetar. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutku. Terima kasih sudah datang malam ini. Aku cuma ingin nunjukin kadang, yang kita sebut suami, ternyata cuma lelaki yang pinter main kabel dan pura-pura setia. Tak ada tepuk tangan. Tak ada sorak-sorai. Hanya keheningan yang memekakan. Romi tak bisa bicara. Ia menatapku. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada kata yang keluar. Beberapa orang berdiri. Mulai meninggalkan tempat duduk. Ada yang menepuk pundakku pelan. Ada juga yang menatap Romi penuh amarah. Aku turun dari panggung. Berjalan melewati suamiku yang masih mematung. Di detik itu, harga dirinya bukan hanya jatuh. Tapi hancur berkeping-keping di hadapan orang-orang yang selama ini dia banggakan. Aku tidak menoleh ke belakang. Karena sejak malam itu, aku tahu yang ada di belakangku. Hanyalah kenangan busuk yang tak perlu kulihat lagi. Malam itu aku pulang lebih dulu. Jalanan sepi. Sepi seperti batinku yang sudah tak menyisakan sedikit pun rasa untuk dia yang pernah kusebut suami. Sampai di rumah, aku masuk dan menutup pintu perlahan. Kukunci rapat. Kutarik napas panjang. Rumah ini saksi bisu dari semua sabar yang sudah kulewati. Tapi mulai malam itu, rumah ini juga akan jadi saksi saat aku memilih untuk tak lagi bertahan. Beberapa menit kemudian, pintu diketuk keras. Aku tahu siapa di luar. Aku tidak membuka. Tapi suara itu mulai memohon.
Nis, tolong bukain, aku bisa jelasin semuanya. Aku duduk di ruang tengah. Diam. Suara itu semakin putus asa. Nisa. Allah tahu aku hilaf cuma sekali itu. Nis, aku salah, tolong jangan begini. Aku tidak menjawab. Tapi air mataku menetes. Bukan karena kasihan. Tapi karena aku benar-benar sudah muak mendengar kalimat yang sama dari laki-laki yang dengan sadar memilih untuk mengkhianati. Beberapa tetangga mulai berdatangan. Ada yang menenangkan Romi. Ada yang memanggil namaku dari luar. Tapi aku tetap diam. Kubiarkan dia merasakan seperti apa dinginnya pintu yang tak lagi terbuka untuknya. Seperti hatiku yang tak lagi sudi menyambutnya pulang. Sekitar 1 jam kemudian, suara itu menghilang. Aku mengintip dari balik tirai. Romi duduk di depan rumah tetangga. Mukanya tertunduk. Seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Mungkin dia masih berharap aku akan membukakan pintu. Tapi tidak malam ini. Dan tidak esok hari. Keesokan paginya, berita tentang kejadian semalam sudah menyebar. Di warung, ibu-ibu membicarakan aib Romi dengan suara setengah berbisik. Tapi sorot mata mereka ke arahku tak lagi seperti dulu. Tak ada lagi pandangan kasihan atau cibiran. Hanya satu kata yang kurasakan dari tatapan mereka. Hormat. Aku kembali ke rumah. Duduk di depan cermin. Kulihat wajahku yang pucat. Mata sembab. Tapi ada satu hal yang berbeda. Wajah ini bukan lagi wajah perempuan yang lemah. Tapi wajah dari seorang istri yang sudah selesai dengan kesabarannya. 3 hari kemudian, Romi tidak kembali. Beberapa tetangga bilang dia menginap di rumah saudaranya di kampung sebelah. Ada yang bilang dia pergi ke kota untuk menenangkan diri. Tapi aku tak peduli. Hari-hari berikutnya, aku kembali berjualan kue. Tapi pesanan justru makin ramai. Orang-orang datang bukan hanya untuk beli kue, tapi juga untuk menguatkanku. Semangat ya, Nisa, kamu kuat banget. Kamu wanita hebat, kami bangga sama kamu. Dan tanpa aku sadari, Allah mulai menggantikan luka dengan rezeki yang tidak kuduga. Dari mulut yang dulu hanya bisa menangis, kini berubah jadi doa. Doa agar aku diberi kekuatan menghadapi hari-hari ke depan. Suatu malam, saat aku sedang mengaduk adonan kue di dapur, ponselku berdering. Nama Romi muncul di layar. Aku diam, lalu matikan. Detik itu juga, aku tahu, panggilan itu bukan lagi sesuatu yang layak aku jawab. Keesokan harinya, datang surat dari keluarganya. Romi ingin pulang, ingin bicara, tapi aku tak lagi punya kata untuk dia. Maka ku jawab dengan satu kalimat di kertas kecil. Rumah ini sudah penuh dengan kenangan busuk. Lebih baik kau simpan sisanya sendiri. Dan saat kutitipkan kertas itu kepada adiknya yang datang, aku tahu bahwa rumah ini kini hanya untukku. Untuk hatiku yang sudah berjuang dan akhirnya menang. Hari demi hari berlalu. Aku mulai terbiasa dengan hidup tanpa Romi. Tak ada lagi suara bising sound system di malam hari. Tak ada lagi bau minyak rambutnya yang dulu memenuhi kamar. Rumah ini akhirnya terasa tenang. Ku dekor ulang ruang tengah. Foto pernikahan yang dulu digantung di dinding, kini sudah kuturunkan. Kusimpan dalam kardus, bersama semua kenangan yang tak lagi pantas dipajang. Lemari yang dulu penuh dengan pakaian Romi, kini jadi tempat menyimpan bahan-bahan kue dan perlengkapan pesanan. Aku sadar, hidup ini tidak berhenti hanya karena seseorang memilih menyakiti. Justru dari luka itu, Allah menumbuhkan jalan baru yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Suatu hari, ada undangan dari pihak kelurahan. Mereka akan mengadakan acara peringatan hari jadi kampung. Dan tanpa kuduga, aku diminta mengisi bazar makanan. Beberapa orang yang dulu hanya tahu aku sebagai istri Romi yang di rumah saja, kini menyapaku dengan hangat. Bu Nisa, nanti buka stand ya, kue-kuenya enak banget. Nisa, bisa bantu dekor panggung juga? Kamu kan pinter bikin hiasan. Aku mengangguk, bukan karena ingin tampil, tapi karena aku ingin menunjukkan bahwa aku masih ada, dan aku baik-baik saja. Hari H pun tiba. Lapangan yang dulu menjadi saksi aib Romi, kini kembali dipenuhi tenda dan panggung.
Tapi kali ini, tak ada tari, tak ada goyangan hura-hura. Hanya senyum warga dan semangat gotong royong. Di salah satu sudut, aku membuka meja kecil. Menata kue-kue buatanku yang sudah habis dipesan sejak pagi. Banyak yang mampir, mencicipi, lalu membeli. Tak sedikit yang memuji dan berterima kasih. Tapi di tengah keramaian itu, mataku menangkap sosok yang tak asing. Romi. Dia berdiri di seberang lapangan, mengenakan baju biasa. Tak ada sound, tak ada kebanggaan. Hanya tubuh yang tampak lebih kurus, dan tatapan mata yang tak sanggup menatap lurus ke arahku. Dia melangkah pelan, seperti hendak menghampiri. Tapi sebelum sempat sampai ke standku, dua anak muda memanggilku dari belakang. Bu Nisa, ini pesanan kue buat Pak Lurah udah siap belum? Aku berbalik, tersenyum. Udah, tolong bantu angkat ke mobil ya. Saat aku kembali menoleh ke depan, Romi sudah tak ada. Hanya bayangan punggungnya yang makin menjauh di antara kerumunan. Tanpa sepatah kata, tanpa keberanian. Dan aku berdiri di sana, dengan hati yang tak lagi bergetar. Karena panggung sudah usai. Tirai sudah ditutup. Cerita tentang suami yang berselingkuh dengan penari saun horeg sudah berakhir. Kini hidupku adalah panggung baru. Tanpa sandiwara, tanpa pengkhianatan. Hanya aku dan Allah yang tak pernah meninggalkanku. Malam itu, saat aku pulang ke rumah, kupandangi langit. Tak ada bintang, tapi angin terasa hangat. Dan di dalam hati, aku tahu, aku tidak kalah. Aku baru saja memulai kemenangan sesungguhnya.